Halo semua, apa kabar? Kali ini aku akan membahas mengenai benda hidup dan benda mati. Yuk simak! Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu benda hidup dan benda mati. Benda hidup adalah benda yang dapat bergerak, berkembang biak, dan beradaptasi dengan lingkungannya. Benda hidup juga merupakan sebutan lain dari makhluk hidup. Di dunia ini dikenal 3 jenis makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan benda mati merupakan benda yang tidak dapat bergerak sendiri, tidak dapat berkembang biak, maupun beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, benda mati ini dapat tercipta secara alamiah maupun dibuat oleh manusia. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri benda hidup atau makhluk hidup. Yang pertama, bernafas. Ciri utama makhluk hidup adalah bernafas. Kegiatan ini sangat penting bagi makhluk hidup untuk tetap hidup. Bernafas adalah kegiatan mengambil udara dan mengeluarkan udara melalui alat pernapasan. Contohnya manusia bernafas dengan paru-paru. Nah, adapun hewan bernafas dengan cara yang berbeda-beda. Hewan mamalia seperti kucing, anjing, gajah, paus, dan lumba-lumba bernafas dengan paru-paru. Serangga seperti belalang, rayap, nyamuk, dan kupu-kupu bernafas dengan trakea. Sementara ikan seperti ikan lele, ikan arwana, dan ikan kokti bernafas dengan insang. Sama dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga bernafas. Tumbuhan melakukan pernapasan untuk mendukung proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Pada siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida, namun pada malam hari, tumbuhan menghirup oksigen. Oke, yang kedua, membutuhkan makanan. Makhluk hidup membutuhkan makanan. Makanan yang dikonsumsi makhluk hidup berguna sebagai penghasil energi dan mendukung perkembangan tubuh. Seperti halnya manusia sebagai makhluk hidup membutuhkan makanan yang bernutrisi. Adapun nutrisi yang diperlukan oleh manusia berupa karbohidrat, dapat kita peroleh dari nasi, roti, jagung, kentang, dan singkong. Adapun protein dapat kita peroleh dari hewan maupun tumbuhan. Protein dari hewan ada daging sapi, daging ayam, telur, susu, dan keju. Sementara protein dari tumbuhan ada tahu, tempe, dan kacang-kacangan. Lalu ada vitamin, dapat kita peroleh dari buah maupun sayur. Nah, untuk mineral, dapat kita peroleh dari buah, sayur, susu, telur, dan daging. Tanaman juga mengonsumsi makanan juga loh, hanya saja berbeda dengan hewan dan manusia. Tanaman hijau memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Agar bisa bekerja, proses fotosintesis membutuhkan komponen berupa cahaya, karbon dioksida, dan air. Selanjutnya ada bergerak. Ciri yang menandakan sebuah benda hidup adalah dapat bergerak. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki kemampuan untuk bergerak. Contohnya, manusia sebagai makhluk hidup banyak bergerak, termasuk berjalan, berlari, menulis, berkendara, dan sebagainya. Begitu pula dengan hewan, dapat bergerak dan berpindah tempat karena memiliki alat gerak aktif, seperti kaki, sayap, atau sirip. Adapun contoh lainnya seperti ikan yang berenang, burung yang terbang, atau harimau yang berlari memburu mangsa. Sementara, tumbuhan bergerak dengan cara yang berbeda. Tumbuhan tidak bergerak bebas seperti manusia dan hewan. Gerakan tumbuhan bisa dibilang terbatas. Misalnya, bunga wijaya kusuma yang mekar perlahan-lahan pada malam hari dan menjadi kuncup kembali pada siang hari.
Contoh lainnya seperti tanaman putri malu yang menutup daunnya apabila disentuh. Proses menutupnya daun-daun putri malu ini sebagai bentuk pertahanan dirinya. Lalu keempat ada berkembang biak. Semua makhluk hidup yang ada di dunia juga bisa berkembang biak atau bereproduksi. Cara ini dilakukan agar makhluk hidup bisa menghasilkan keturunannya sehingga tidak mengalami kepunahan di masa yang akan datang. Contohnya, manusia berkembang biak secara generatif atau dengan cara perkawinan. Adapun hewan dan tumbuhan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya seperti kucing, anjing, kera, beruang, dan gajah. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Misalnya burung, ayam, kura-kura, buaya, ikan, dan serangga. Hewan juga dapat berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya, cara perkembangbiakan amuba. Di sisi lain, tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif atau generatif. Vegetatif artinya perkembangbiakan tanpa melakukan perkawinan. Contohnya seperti ubi jalar, jahe, paku, dan singkong. Nah, untuk perkembangbiakan dengan cara generatif, itu melalui proses perkawinan berupa penyerbukan, pembuahan, kemudian menghasilkan buah dan biji. Contohnya, rambutan, mangga, belimbing, dan kelapa. Selanjutnya yang terakhir, tumbuh. Makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan makhluk hidup umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor genetik, hormon, hingga nutrisi. Manusia mengalami pertumbuhan dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga menjadi lansia. Pertumbuhan manusia ditandai dengan perubahan ukuran fisik, termasuk organ-organ yang bertambah besar, bertambahnya berat badan, bertambahnya tinggi badan, bertambahnya ukuran lingkar kepala. Sementara pertumbuhan hewan lebih kompleks seperti tinggi dan berat badan. Beberapa hewan yang tumbuh dewasa dapat mengalami perubahan wujud dan sifat. Sebagai contoh, berudu yang ketika dewasa menjadi katak. Lalu, pertumbuhan tanaman berbiji diawali dari pertumbuhan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pertumbuhan itu membentuk zigot yang kemudian membelah jadi embrio. Embrio ini akan berkecambah dan memunculkan tunas sebagai tumbuhan kecil. Tumbuhan kecil ini kemudian akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa, berbunga, kemudian berbuah, dan kembali menghasilkan biji. Nah, sekarang kita akan membahas ciri-ciri benda mati. Benda mati memiliki ciri-ciri tidak memerlukan makan, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Benda tak hidup yang terbentuk secara alami, misalnya batu, tanah, air, dan barang tambang. Nah, selanjutnya kita akan membahas ciri-ciri benda mati. Benda mati memiliki ciri-ciri tidak memerlukan makan, tidak bernapas, tidak bergerak, tidak tumbuh, dan tidak berkembang biak. Meski demikian, keberadaan benda mati sangat penting. Hal ini karena benda tak hidup dimanfaatkan oleh makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, benda tak hidup bisa muncul secara alami atau dibuat oleh manusia. Benda tak hidup yang terbentuk secara alami, misalnya batu, tanah, air, dan barang tambang. Sementara benda tak hidup yang diciptakan oleh manusia, contohnya seperti kendaraan, pakaian, perabotan, dan peralatan elektronik. Nah, ini contoh benda hidup dan benda mati.
Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Dadah.